Halo semuanya, selamat datang di Exagap Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep bottom of the pyramid atau BOP. Apa itu BOP? Dan bagaimana konsep ini bisa membantu mengentaskan kemiskinan global, sekaligus menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional. Yuk, kita bahas. Bottom of the pyramid mengacu pada kelompok sosial ekonomi terbesar namun termiskin di dunia, yang mencakup lebih dari 4 miliar orang yang hidup dalam kemiskinan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt saat Depresi Besar. Roosevelt berbicara tentang orang yang terlupakan dan menekankan pentingnya membangun rencana ekonomi dari bawah ke atas. Seringkali dianggap sebagai beban, populasi yang besar ini sebenarnya merupakan pasar yang belum tersentuh dengan potensi yang sangat besar. Terlibat dengan BOP bukan hanya upaya mulia, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas. C. Prahalad, yang merupakan seorang cendekiawan bisnis, kemudian mempopulerkan konsep ini. Dia melihat BOP sebagai peluang pasar yang sangat besar bagi perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ini menghadirkan peluang unik bagi perusahaan multinasional dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan memanfaatkan gelombang inovasi baru. Pasar BOP dicirikan oleh kebutuhan dan aspirasi yang unik. Memahami nuansa ini sangat penting untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan demografi ini. Pendekatan ini lebih dari sekadar menjual produk yang ada dengan harga lebih rendah. Ini melibatkan penciptaan solusi inovatif yang disesuaikan dengan tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas BOP. BOP menghadirkan alasan kuat bagi bisnis untuk memikirkan kembali strategi mereka. Dengan memahami kebutuhan dan aspirasi demografi ini, perusahaan dapat membuka jalan baru untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Pergeseran perspektif ini membutuhkan perubahan dari model bisnis tradisional, merangkul inovasi dan inklusivitas sebagai pendorong utama kesuksesan. Pasar yang belum tersentuh lautan peluang. Ukuran pasar BOP yang sangat besar menghadirkan peluang signifikan bagi bisnis. Dengan miliaran konsumen, bahkan margin kecil dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Pasar yang luas ini dicirikan oleh meningkatnya permintaan akan produk dan layanan yang terjangkau dan mudah diakses. Memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Untuk meraih peluang di BOP, perusahaan perlu menyesuaikan model bisnis mereka. Contohnya, Procter & Gamble menawarkan sampo Pantene dalam kemasan sekali saji dengan harga 2 sen di India. Unilever menawarkan pasta gigi close-up dengan harga kurang dari 10 sen per paket di Afrika Sub-Sahara. Produk-produk ini berkualitas sama dengan yang ada di pasar kaya, namun lebih terjangkau dan sesuai kebutuhan BOP. Salah satu sektor kunci dengan potensi besar di pasar BOP adalah layanan kesehatan yang terjangkau. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dasar seperti vaksinasi dan obat-obatan penting dapat secara signifikan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dicapai melalui solusi inovatif seperti klinik keliling dan telemedicine yang memperluas akses layanan kesehatan ke daerah terpencil. Bidang lain yang menjanjikan adalah keuangan mikro. Dengan memberikan pinjaman kecil dan layanan keuangan kepada individu berpenghasilan rendah, lembaga keuangan mikro memberdayakan kewirausahaan dan inklusi keuangan. Ini memungkinkan individu untuk memulai bisnis mereka sendiri, menghasilkan pendapatan, dan memutus siklus kemiskinan. Solusi energi bersih menawarkan peluang signifikan lainnya dalam pasar BOP. Akses terhadap energi yang andal dan terjangkau sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Lampu bertenaga surya, misalnya, dapat memberikan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan untuk lampu minyak tanah, meningkatkan kondisi kehidupan, dan mengurangi risiko kesehatan. Keuangan mikro memberdayakan mereka yang terpinggirkan secara finansial. Keuangan mikro telah muncul sebagai alat yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan, terutama di pasar BOP. Ini memberikan akses ke layanan keuangan bagi individu dan komunitas yang secara tradisional dikeluarkan dari sistem perbankan formal. Pinjaman mikro, bentuk keuangan mikro yang paling umum, menawarkan sejumlah kecil uang kepada pengusaha yang memungkinkan mereka untuk memulai atau memperluas bisnis mereka. Dampak keuangan mikro melampaui peminjam individu. Ini memberdayakan orang-orang yang seringkali kekurangan akses ke layanan keuangan tradisional.
memungkinkan mereka untuk menjadi mandiri secara finansial dan berkontribusi pada keluarga dan komunitas mereka. Keuangan mikro juga mempromosikan literasi keuangan, mengajarkan individu tentang tabungan, kredit, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Keberhasilan keuangan mikro terletak pada kemampuannya untuk mendorong budaya kewirausahaan dan kemandirian. Dengan menyediakan alat dan pengetahuan keuangan yang diperlukan, keuangan mikro memberdayakan individu untuk mengendalikan tujuan ekonomi mereka, mendorong perubahan positif dari dalam. Layanan kesehatan terjangkau, menjembatani kesenjangan dalam aksesibilitas. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi masyarakat POP. Infrastruktur layanan kesehatan yang terbatas, akses yang tidak memadai terhadap obat-obatan penting, dan tingginya biaya pengobatan menjadi hambatan yang signifikan. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk meningkatkan hasil kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Solusi inovatif muncul untuk menjembatani kesenjangan layanan kesehatan di pasar BOP. Klinik keliling, yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar dan dikelola oleh profesional layanan kesehatan, dapat menjangkau daerah terpencil, menyediakan layanan kesehatan yang penting. Telemedicine, menggunakan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan dari jarak jauh, menawarkan jalan lain yang menjanjikan untuk memperluas akses terhadap layanan kesehatan. Mengembangkan obat-obatan yang terjangkau dan mudah diakses sangat penting untuk mengatasi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat POP. Ini dapat dicapai melalui kemitraan antara perusahaan farmasi dan organisasi lokal, memastikan ketersediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau. Solusi berkelanjutan, memenuhi kebutuhan dasar. Pasar BOP menghadirkan ruang unik untuk mempromosikan solusi berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan dasar sambil meminimalkan dampak lingkungan. Solusi energi bersih, misalnya, sangat penting untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang berpolusi. Lampu bertenaga surya, misalnya, memberikan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan untuk lampu minyak tanah, mengurangi polusi udara dalam ruangan, dan risiko kebakaran. Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan bidang penting lainnya untuk intervensi. Solusi inovatif seperti sistem penyaringan air dan fasilitas sanitasi berbiaya rendah dapat secara signifikan meningkatkan hasil kesehatan dan mengurangi kejadian penyakit yang ditularkan melalui air. Solusi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Dengan berfokus pada solusi berkelanjutan, bisnis dapat menciptakan dampak positif pada kehidupan masyarakat POP dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan penekanan global yang berkembang pada pembangunan berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Tantangan di dasar menavigasi kompleksitas. Meskipun BOP menghadirkan banyak peluang, menavigasi pasar ini datang dengan serangkaian tantangannya sendiri. Memahami dan mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan setiap usaha yang menargetkan BOP. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai di banyak wilayah BOP. Akses terbatas ke transportasi, komunikasi, dan teknologi dapat menghambat jaringan distribusi dan meningkatkan biaya operasional. Mengatasi tantangan logistik ini membutuhkan solusi inovatif yang disesuaikan dengan konteks spesifik setiap wilayah. Membangun kemitraan lokal dan memanfaatkan infrastruktur yang ada dapat menjadi strategi yang efektif. Tantangan signifikan lainnya adalah kurangnya akses ke layanan keuangan formal. Banyak konsumen BOP tidak memiliki rekening bank atau riwayat kredit, sehingga menyulitkan bisnis untuk membangun transaksi keuangan tradisional. Ini mengharuskan untuk mengeksplorasi sistem pembayaran alternatif dan membangun kepercayaan melalui praktik bisnis yang transparan dan etis. Sensitivitas budaya, menghormati nilai dan praktik lokal. Sensitivitas budaya sangat penting ketika terlibat dengan pasar BOP. Setiap komunitas memiliki seperangkat nilai, kepercayaan dan praktik uniknya sendiri yang harus dipahami dan dihormati. Gagal melakukannya dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan pada akhirnya, kegagalan suatu produk atau layanan. Melakukan riset pasar yang menyeluruh untuk memahami adat istiadat dan preferensi lokal sangatlah penting. Ini melibatkan interaksi dengan anggota masyarakat,
mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka, dan menyesuaikan produk dan layanan. Membangun hubungan dengan organisasi dan pemimpin lokal juga dapat memberikan wawasan yang berharga dan menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat. Menghormati budaya lokal juga meluas ke strategi pemasaran dan komunikasi. Menggunakan bahasa, citra, dan saluran komunikasi yang sesuai secara budaya sangat penting untuk memastikan bahwa pesan beresonansi dengan audiens target dan menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Skalabilitas dan infrastruktur, mengatasi rintangan logistik. Salah satu tantangan paling signifikan dalam memasuki pasar BOP adalah mencapai skalabilitas. Meskipun melayani komunitas kecil mungkin dapat dikelola, memperluas operasi untuk menjangkau jutaan orang membutuhkan upaya mengatasi rintangan logistik. Membangun jaringan distribusi yang efisien dan hemat biaya sangat penting untuk mengirimkan produk dan layanan ke daerah terpencil. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang buruk dan fasilitas penyimpanan yang tidak memadai, dapat menimbulkan tantangan yang signifikan. Bermitra dengan bisnis lokal dan memanfaatkan infrastruktur yang ada, seperti jaringan telepon seluler untuk distribusi dan komunikasi, dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengatasi rintangan ini. Tantangan lainnya adalah memastikan keterjangkauan produk tanpa mengorbankan kualitas. Ini membutuhkan desain produk dan proses manufaktur yang inovatif, yang meminimalkan biaya, sambil mempertahankan daya tahan dan fungsionalitas. Memanfaatkan material yang bersumber secara lokal dan bermitra dengan produsen lokal dapat berkontribusi pada penghematan biaya dan menciptakan peluang kerja lokal. Menuju masa depan yang berkelanjutan, triple bottom line dan selanjutnya. Terlibat dengan BOP, sejalan dengan prinsip-prinsip triple bottom line, sebuah kerangka kerja yang menekankan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dengan menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat BOP, bisnis dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, meningkatkan hasil kesehatan, dan memberdayakan individu. Lebih lanjut, mengadopsi praktik berkelanjutan dalam pasar BOP, dapat berkontribusi pada konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Ini termasuk mempromosikan solusi energi bersih, mengurangi limbah dan polusi, dan mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab. BOP menghadirkan peluang unik untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan merangkul prinsip-prinsip triple bottom line, bisnis dapat mendorong perubahan positif, membuka pasar baru, dan berkontribusi pada dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa.